Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Saya M. Jamaluddin akan menemani sahabat semua dalam acara Ngeronda, Ngobrol Pemilu dan Pilkada bersama Bawaslu Kabupaten Rembang. Sebagaimana diketahui, KPU mengusulkan perhelatan pemilu dan pemilihan pada tahun 2024. Untuk pemilu, rencananya akan dihelat pada Februari 2024, sementara pemilihan akan dihelat pada November 2024. Dari dua perhelatan tersebut, tahapan krusial yang berpotensi terjadinya sengketa yaitu pada tahapan pencalonan. Sebab pada tahapan ini, di mana kandidat bakal lolos menjadi peserta atau tidak. Oleh karena itu, pada acara kali ini, kami akan membicarakan mengenai potensi sengketa pada tahapan pencalonan pemilu. Sekarang di samping saya telah hadir narasumber dari Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang, Bapak Amin Fauzi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat Mas. Sebagaimana diketahui, KPU akan merencanakan perhelatan pemilu dan pemilihan pada tahun 2024. Salah satu tahapannya yang krusial pada tahapan pencalonan. Kalau pemilu dilaksanakan pada Februari 2024, kapan dimulainya tahapan pencalonan tersebut, Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang beberapa waktu yang lalu antara KPU, Bawaslu, DKPP, pemerintah maupun DPR RI sudah melaksanakan rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI yang membahas mengenai pelaksanaan pemilu maupun pilkada tahun 2024 yang akan datang. Awalnya memang sudah diputuskan bahwa pemilu maupun pilkada akan dilaksanakan di tahun 2024. Nah, itu pada saat RDP awal-awal dulu. Kemudian seiring perjalanan waktu dari KPU mengusulkan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada saat ketika pemilu pada saat pemilu pada bulan Februari tahun 2024. Sementara untuk pilkadanya pada November 2024. Nah, seiring perkembangan waktu kembali dihelat RDP lagi di Komisi 2. Nah, dari pemerintah juga kemudian mengusulkan pada rapat saat itu bahwa pemerintah mengusulkan kalau pemilunya dilaksanakan pada bulan kalau enggak April Mei 2024. Nah, jadi sampai hari ini sebenarnya penentuan kapan bulan dilaksanakannya pemilu maupun pemilihan tahun 2024 belum final karena masih ada perbedaan antara KPU dengan pemerintah. Nah, kalau KPU berdalih bahwa tahapannya dimulai jauh-jauh hari, kemudian pemilunya akan dilaksanakan pada Februari 2024. Nah, pertimbangannya macam-macam, misalnya soal kesiapan, soal SDM dan segala macam. Sementara kalau dari pemerintah harus diperpendek tahapannya karena alasannya adalah soal biar tidak ada polarisasi, terus biar fokus pada penanganan COVID-19 dan segala macam. Sehingga sampai hari ini memang belum fix diputuskan kapan pemilu maupun pemilihannya, pada bulannya belum fix. Namun kalau mengacu pada apa yang diusulkan oleh KPU pada Februari 2024, maka kalau kita menarik mundur, kapan kemudian tahapannya pencalonnya kira-kira dilaksanakan sebagaimana
sebagaimana disampaikan oleh KPU beberapa waktu lalu, kira-kira pada tanggal Agustus 2022. Nah, di situ mulai ada pendaftaran partai politik, kemudian nanti ada verifikasi partai politik peserta pemilu, kemudian lanjut setelah ada pendaftaran partai politik, kemudian nanti ada pendaftaran bakal calon DPRD, pendaftaran DPD, penetapan DJS hingga penetapan daftar calon tetap. Rangkaiannya sangat panjang, tapi kalau diambil start dari awal, kalau misalnya pemilu itu dilaksanakan pada Februari 2024, maka Agustus 2022 itu sudah mulai start, gitu, sudah mulai tahapan pencalonan gitu. Jadi pada bulan-bulan itu sudah mulai potensi-potensi terjadi. Kira begitu. Terus seberapa krusial tahapan pencalonan ini bagi para peserta pemilu, Pak? Oh ya, sangat krusial pada tahapan pencalonan ini. Karena apa? Yang namanya pemilu, yang namanya pemilihan misalnya, maka elemen pentingnya ada namanya penyelenggara, ada peserta, ada pemilih gitu kan, ada masyarakat, ada pemerintah. Nah, salah satu elemennya adalah adanya peserta. Nah, pada tahapan calon inilah kemudian peserta bisa mendaftarkan diri, bisa mencalonkan diri. Nah, di tahapan pencalonan ini menjadi sebuah pintu gerbang yang namanya perhelatan pemilu. Apakah ada pesertanya atau tidak, apakah ada calonnya atau tidak, apakah calonnya itu masuk sebagai peserta atau tidak. Nah, di tahapan pencalonan inilah tahapannya ada. Nah, di situ juga hak, bahwa kalau di konstitusi kita hak dipilih. Jadi kalau di konstitusi dalam pemilu itu kan ada hak memilih maupun dipilih. Nah, jadi pada tahapan pencalonan ini kemudian kandidat mengumpulkan berkas-berkasnya, baik berkas syarat calon maupun syarat pencalonan, harus diurus dan dikumpulkan pada tahapan ini. Dan pada tahapan inilah kira-kira KPU bisa meloloskan atau tidak meloloskan para bakal calon itu menjadi peserta pemilu atau tidak. Jadi tahapan inilah yang kemudian calon atau bakal calon harus secara serius mengumpulkan berkas-berkas apa yang mesti dikumpulkan ke KPU. Dua hal tadi ya, ada syarat calon maupun syarat pencalonan. Itu yang saya kira perlu dikumpulkan semuanya ke KPU. Biasanya KPU membuka desk yang memfasilitasi, yang membuka ketika nanti pada tahapan pencalonan tersebut. Kemudian bisa dijelaskan pada subtahapan apa saja potensi sengketa proses itu memungkinkan terjadi, Pak? Baik, jadi memang tahapan pencalonan itu ininya panjang, tahapannya sangat panjang ya, tidak selesai satu fase, dua fase, tapi perjalanannya panjang. Terutama adalah mulai dari pendaftaran partai politik peserta pemilunya. Nah, di pendaftaran partai politik peserta pemilu nanti di situ kemudian KPU melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu. Nah, di verifikasi itu kemudian juga ada syaratnya, kan, bahwa partai politik itu harus mengumpulkan berapa ribu dukungan, kepengurusannya tersebar di mana saja gitu kan. Nah, itu nanti KPU akan melakukan verifikasi. Nah, di verifikasi itu juga kemudian muncul potensi sengketa, apakah kemudian partai politik itu memenuhi persyaratan atau tidak dalam mengumpulkan berkas-berkas dukungannya, baik
dukungan keanggotaannya maupun kepengurusannya gitu kan. Yang kedua adalah saat penetapan partai politik peserta pemilu. Saat penetapan ini kemudian muncul apa yang namanya dengan SK. SK penetapan partai politik peserta pemilu. Nah, SK atau BA itu yang menjadi sebuah objek sengketa proses pemilu. Apakah di penetapan itu kemudian muncul bahwa partai politik itu diloloskan menjadi peserta pemilu atau tidak? Titiknya adalah di penetapan itu. Ketika dalam proses penetapan itu ada salah satu partai politik yang tidak diloloskan menjadi peserta pemilu, maka dia juga ini berpotensi terjadi sengketa juga. Dia merasa sudah melengkapi berkas. Dia merasa sudah punya kelengkapan keanggotaan sampai seluruh wilayah, seluruh daerah. Dia sudah punya kepengurusan, sudah sampai di seluruh kecamatan misalnya. Tapi ketika misalnya partai politik, misalnya KPU menilai berkasnya belum lengkap, kemudian tidak ditetapkan menjadi peserta pemilu, maka itu juga terjadi potensi sengketa. Jadi itu salah satunya. Kemudian adalah saat pencalonan anggota DPD juga begitu. Dan pencalonan anggota DPD juga harus mengumpulkan sekian ribu dukungan di seluruh wilayah provinsi itu, sekian ribu itu. Nah, tapi ketika calon itu merasa sudah melengkapi dukungannya, melengkapi berkasnya, melengkapi semua persyaratannya, tapi dalam penilaian KPU itu dianggap belum memenuhi persyaratan, belum memenuhi kelengkapan, bisa jadi itu juga berpotensi untuk tidak diloloskan. Di situ kemudian juga muncul BA atau SK. Nah, itu juga terjadi potensi sengketa. Nah, kembali kepada pemilihan, kepada subtahapan pencalonan legislatif gitu ya. Pada saat penetapan DCS juga begitu. DCS itu daftar calon sementara. Dalam daftar calon sementara. Nah, di situ juga berpotensi terjadinya sengketa ketika calon dicoret, calon tidak diloloskan, maka BA atau SK yang dikeluarkan oleh KPU juga berpotensi disengketakan. Begitu juga dengan apalagi dengan penetapan DCT gitu kan. Penetapan DCT juga begitu. Nah, daftar calon tetap. Nah, di situ daftar calon tetap sudah KPU menetapkan siapa saja yang ditetapkan menjadi peserta pemilu. Siapa saja yang ditetapkan menjadi calon anggota DPRD, calon anggota DPR, calon anggota DPD. Nah, ketika tidak ditetapkan itu juga berpotensi sengketa. Begitu juga dengan penetapan calon presiden dan wakil presiden. Itu juga berpotensi terjadi sengketa. Ketika dia tidak ditetapkan, ketika paslon tersebut tidak ditetapkan, maka berpotensi juga. Ya. Kira-kira Pak, potensi kerawanannya itu apa saja? Banyak sebenarnya potensi kerawanan yang memungkinkan terjadi selama tahapan pencalonan itu. Misalnya pendaftaran dilakukan di akhir-akhir pendaftaran. Nah, misalnya kita mengacu pada pengalaman-pengalaman yang lalu, misalnya pemilu tahun 2019 atau pemilu tahun 2014 gitu kan. Di PKPU diatur bahwa pendaftaran partai politik peserta pemilu atau mungkin pendaftaran calon anggota DPR, DPRD atau pendaftaran calon anggota DPD maksimal pada tanggal sekian pada jam sekian. Nah, dalam banyak kasus acapkali partai politik mendaftarkannya itu di akhir waktu, di limit waktu terakhir gitu kan. Di limit waktu terakhir. Nah, bisa jadi ketika di limit waktu terakhir
sudah melampaui dari waktu yang ditentukan. ditentukan. Nah, kalau kemudian parpol sudah merasa datang, tapi kemudian KPU menganggap itu sudah melampaui waktu, itu juga berpotensi terjadi sengketa. Ketika KPU kemudian menolak pendaftaran karena sudah melampaui waktu yang ditentukan, itu juga berpotensi terjadi sengketa juga. Yang kedua adalah berkas pencalonan dan syarat calon tidak lengkap. Nah, jadi dalam pencalonan legislatif DPR atau DPRD itu kan ada syarat calon maupun syarat pencalonan yang banyak yang perlu dikumpulkan, mulai dari ya ijazah, mulai dari KTP, surat keterangan bebas narkoba, keterangan sehat jasmani rohani dan segala macam, ya itu kan yang itu harus dikumpulkan. Nah, ketika ada salah satu berkas yang harus dikumpulkan kemudian tidak dikumpulkan, atau ketelingso di mana kemudian KPU merasa atau menilai itu tidak lengkap, ya itu juga berpotensi tidak diloloskannya peserta tersebut. Dan ketika tidak lolos kemudian keluar BA atau SK, ya potensi sengketa terjadi. Atau misalnya kerawanan yang lain adalah tidak transparan dan akuntabelnya dalam verifikasi syarat gitu ya. Ketika KPU melakukan verifikasi, ketika melakukan penelitian berkas itu kemudian misalnya tidak jelas calon yang seharusnya lolos tapi tidak diloloskan gitu kan, karena ketidaktelitian, hanya karena tidak transparansi, kemudian ya potensi juga misalnya yang seharusnya itu sudah lengkap tapi kemudian tidak diloloskan. Nah, itu juga berpotensi. Atau misalnya kerawanan yang lain adalah ada dokumen pencalonan atau dokumen dokumen syarat calon itu tidak sah. Misalnya bakal calon tersebut mengaku pernah sekolah di sebuah sekolah A gitu kan. Kemudian pakai ijazah dari sekolah A. Nah, padahal sebenarnya orang ini tidak pernah sekolah di sekolah tersebut gitu kan. Nah, itu juga dari mana ijazahnya? Dokumen palsu. Jangan dokumen itu palsu gitu kan. Atau misalnya apalagi berkas berkas keterangan, surat keterangan bebas narkoba misalnya. Orang ini tidak pernah tes bebas narkoba, kemudian tiba-tiba punya surat keterangannya. Nah, itu dari mana? Itu jadi pertanyaan. Yang kemudian adalah ada dualisme kepengurusan dari partai pengusung. Ini konteksnya pilkada ya. Ada parpol justru mengusung, ada dualisme kepengurusan gitu kan. Ada sedang konflik yang pihak sebelah mengusung partai calon paslon A, yang kepengurusan sebelah mencalonkan partai paslon B. Nah, itu juga berpotensi terjadi potensi sengketa juga. Yang terakhir adalah adanya dokumen atau keterangan palsu sebagai syarat pencalonan. Tadi sebagaimana yang saya singgung tadi, bahwa potensi dokumen palsu itu memungkinkan demi sebuah kelolosan, demi sebuah menjadi sebuah kandidat, demi sebuah ajang kompetisi itu kan, maka segala upaya dilakukan. Nah, maka sebenarnya di proses tahapan pencalonan ini menjadi sebuah filter apakah calon yang bersangkutan itu benar-benar clear and clean atau tidak gitu. Dia bisa memenuhi syarat kelengkapannya atau tidak. Ketika dia tidak bisa melengkapi, kemudian KPU menilai tidak bisa diloloskan, sementara dari pihak peserta bersekukuh bahwa sudah memenuhi, maka itu juga berpotensi. Ternyata banyak ya Pak kerawanannya di tahapan ini. Iya, betul. Oh ya, tadi Pak Amin menjelaskan tentang syarat pencalonan dan syarat calon. Iya. Kira-kira apa saja yang dipenuhi oleh kandidat? Oke, jadi ada
berapa yang mesti dipenuhi oleh bakal calon ya. Misalnya pertama saya ngomong soal syarat yang dipenuhi oleh misalnya dalam tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Nah ini untuk parpol baru. Nah ini kan sudah mulai bermunculan nih di media-media, di TV, di medsos, soal beberapa tokoh-tokoh publik yang mulai membuat partai politik baru. Nah yang buat partai politik baru, dan banyak juga partai politik yang tidak masuk dalam parlemen, dan mungkin juga mereka kelak pada tahun 2024 juga ingin berkontestasi lagi di perhelatan pemilu 2024. Nah itu nanti juga ketika dia hendak mencalonkan sebagai peserta, maka KPU juga akan melakukan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Nah syaratnya apa saja? Satu, memiliki jumlah dukungan anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk di tiap kabupaten kota. Jadi 1/1000 gitu kan. Tinggal membagi kira-kira di Kabupaten Rembang itu misalnya kalau ada sekitar 600-an penduduk gitu kan. Nah itu 1/1000-nya berapa? Yang kedua adalah memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki pengurusan di 75% jumlah kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Selain itu memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya di Kabupaten Rembang itu ada sebanyak 14 kecamatan, setidaknya mereka harus memiliki 7 kepengurusan di Kabupaten Rembang. Dan yang terakhir adalah menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada pengurusan partai politik di tingkat pusat. Jadi kepengurusan, nama-nama pengurusan itu nggak boleh laki-laki semua. Harus ada 30% harus ada perempuannya. Ini demi sebuah afirmasi perempuan ya. Jadi ada keterwakilan perempuan yang mengisi dari kepengurusan di tingkat pusat gitu. Jadi tidak dominasi laki-laki, bahwa politik tidak melulu dominasi laki-laki, tapi perempuan juga diberikan ruang, diberikan akses untuk menjadi pengurus di partai politik tersebut. Nah itu untuk partai politik. Kemudian untuk calon anggota DPD, calon pencalonan anggota DPD itu konteksnya di wilayah, kalau Jawa Tengah ya Jawa Tengah gitu kan. Nah syaratnya adalah memiliki jumlah dukungan yang tersebar paling sedikit 50% dari jumlah kabupaten kota di provinsi Jawa Tengah. Kalau konteksnya yang bersangkutan, kalau konteksnya Jawa Tengah, di Jawa Tengah ada sebanyak 35 kabupaten kota. Nah 50%-nya berapa? Ada 18 lah kira-kira ya. 18 paling tidak memiliki dukungan di 18 kabupaten kota di Jawa Tengah. Itu kalau konteksnya Jawa Tengah gitu, DPD. Nah itu tadi sudah verifikasi partai politik peserta pemilu, kemudian ada syarat calon anggota DPD, kemudian adalah legislatif, yaitu DPR atau DPRD. Nah ini panjang lebar, syaratnya banyak. Misalnya kalau syarat calon menjadi anggota DPR atau DPRD itu misalnya ya ada warga negara Indonesia, telah memiliki umur 21 tahun gitu kan, 21 tahun. Nah ini juga harus jeli nih dari pihak penyelenggara, dari KPU, apakah yang bersangkutan itu usianya sudah 21 tahun atau kurang. Itu harus jeli, tahunnya, bulannya itu harus diteliti. Ada macam-macam, bertempat tinggal di wilayah NKRI, berpendidikan minimal tamat sekolah menengah atas atau aliyah atau SMK atau SMA dan sederajat gitu. Oke, nah kemudian setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian
yang menjadi salah satu syarat calonnya adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengungkapkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Jadi itu ada ininya, ada surat keterangannya itu, apakah dia pernah menjadi terpidana atau tidak. Yang berikutnya adalah syarat calonnya adalah sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Nah, ini nanti juga ditunjukkan dari surat keterangan dari instansi yang bersangkutan bahwa dia bebas penyalahgunaan narkotika. Nah, kemudian ada terdaftar sebagai pemilih, dia bekerja penuh waktu. Ada juga mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, TNI, Polri, direksi atau komisaris BUMN atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi ketika dia pernah menjadi direksi BUMD misalnya, atau direksi BUMN atau lembaga apapun yang sumber keuangannya dari negara, dia harus mengundurkan diri. Masih banyak lagi, misalnya bersedia untuk tidak berpraktik menjadi akuntan publik, tidak berpraktik menjadi advokat, notaris, pejabat membuat akta tanah, dan segala macam. Atau yang syarat berikutnya adalah bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. Jadi ketika dia jadi anggota DPR, misal pengen jadi anggota DPR, ya udah anggota DPR aja, nggak boleh kemudian jadi hakim, atau nggak boleh menjadi anggota BPK dan segala macam gitu. Nah, yang berikutnya adalah menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Ini yang penting. Kalau misalnya calon anggota DPR, ya dia kan harus lewat mana, kendaraannya pakai apa gitu kan. Kendaraannya adalah kendaraan partai politik gitu kan. Nah, tentu secara otomatis dia lewat melalui partai politik mana. Nah, ketika melalui partai politik mana, ya dengan otomatis dia menjadi anggota partai politik tersebut kayak gitu. Jadi karena mendaftarkan calon anggota DPR DPRD itu kendaraannya melalui partai politik, maka dia juga harus menjadi anggota salah satu partai politik tersebut untuk dijadikan kendaraan untuk mendaftar di KPU. Dan kemudian adalah dicalonkan hanya satu lembaga perwakilan dan dicalonkan hanya satu daerah pemilihan. Kalau nyalonnya dia di DPRD Rembang, ya udah dia bolehnya di situ terus. Nggak boleh ya nyalon di DPRD Kabupaten Rembang, juga nggak boleh nyalon di DPRD Pati misalnya. Atau misalnya kalau dia nyalonnya DPRD Rembang, dia nggak boleh nih nyalon di DPR RI atau DPRD provinsi. Jadi hanya satu lembaga yang boleh dicalonkan. Itu syarat calon menjadi anggota DPR atau DPRD. Itu syarat calon ya. Kemudian ada syarat calon, ada syarat pencalonan. Nah, kalau syarat pencalonan itu misalnya partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ini melakukan seleksi. Siapa yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota, parpol melakukan seleksi, buka pendaftaran. Itu salah satu pencalonan. Yang kemudian seleksi itu dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau peraturan internal partai politik peserta pemilu. Berikutnya adalah bakal calon disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing. Nah, parpol menyusun dapil berapa yang nyalon siapa, dapil berapa yang dicalonkan siapa. Jadi harus disusun. Baik, untuk daftar calon anggota DPR itu ditetapkan oleh pengurus partai politik di tingkat pusat. Jadi kalau misalnya ada orang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI, itu yang menetapkan adalah pengurus
pusat, pengurus partai politik tingkat pusat. Nah, yang punya legitimasi adalah tingkat pusat. Nah, kalau dia daftarnya sebagai calon anggota DPRD provinsi, nah yang menetapkan adalah pengurus partai politik peserta pemilu tingkat provinsi. Begitu juga kalau dia daftarnya sebagai anggota DPRD kabupaten kota, maka dia yang menetapkan adalah pengurus partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten kota. Kalau misalnya ada seorang yang daftarkan menjadi anggota DPRD kabupaten kota di Kabupaten Rembang misalnya, yang menetapkan dia dalam pendaftaran itu adalah partai politik di tingkat kabupaten. Selanjutnya adalah daftar bakal calon memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Nah, kemudian nama calon dalam daftar bakal calon sebaiknya disusun berdasarkan nomor urut. Misalnya partai A di dapil 1 misalnya nomor urut 1-nya siapa, nomor urut 2 siapa, nomor urut 3 siapa, itu jadi terus berurutan gitu kan, berurutan. Misalnya si A ditempatkan di nomor urut 1, si B di nomor urut 2 di daerah pemilihan dapil ya, yang bersangkutan. Yang kemudian adalah di dalam daftar bakal calon tersebut, setiap 3 orang bakal calon itu terdapat setidaknya 1 orang perempuan bakal calon, atau terpenuhnya jumlah bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Jadi dalam daftar calon di sebuah dapil itu yang kita urutkan daftarnya 1, 2, 3 sampai berikutnya, itu paling tidak 30% ada perempuannya gitu. Kalau misalnya calonnya 9 di dapil itu, di partai itu, maka 3 orangnya adalah harus perempuan. Nah, kemudian bakal calon disertai pas foto terbaru itu. Jadi kalau dia daftarnya nanti tahun 2024, ya pakai foto tahun 2024 gitu, nggak boleh pakai foto masa kecilnya atau foto foto sekian tahun yang lalu, nggak boleh, tapi pakai foto yang terbaru. Berarti potensi ini masuk kategori jenis sengketa apa ya Pak? Nah, kalau ya sebagaimana yang kita diskusikan tadi, bahwa potensi sengketanya di mana pada pencalonan ini gitu kan. Ya. Nah, potensi pencalonan ini baik kita tadi sudah ngomong soal kerawanannya, sudah memetakan syarat-syarat pencalonannya, sudah membicarakan mengenai sisi krusialnya dan segala macam. Nah, kemudian ini ketika ada salah satu kandidat atau bakal paslon mengajukan sengketa, ini masuk kategorinya apa? Tentu ini adalah sengketa antara penyelenggara dan peserta pemilu. Jadi sengketa itu kan, kalau kita sedikit mengupas atau membuka lagi dialog-dialog sebelumnya, kita pernah membahas mengenai anatomi sengketa gitu ya. Nah, ada 2 sengketa, ada jenis sengketa, ada sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, ada sengketa antara peserta pemilu. Nah, dalam konteks pencalonan ini, kerawanannya adalah potensi sengketa antara penyelenggara dengan peserta pemilu. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menjadi penyelenggara? Nah, yang berpotensinya adalah yang menjadi penyelenggara ada KPU provinsi, KPU kabupaten kota gitu kan. Nah, sedangkan pesertanya siapa itu kan? Pesertanya siapa? Ada banyak, ada partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU, partai politik peserta pemilu. Partai politik peserta pemilu berarti itu sudah ditetapkan oleh KPU ya. Kemudian calon anggota DPRD dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara atau DCS gitu kan. Atau calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT. Atau misalnya gabungan partai politik peserta pemilu juga bisa. Atau kemudian bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri KPU,
ada calon anggota DPD, bakal pasangan calon dan pasangan calon. Tentu dari masing-masing kategori peserta pemilu itu kalau misalnya dia mendaftarkan sengketa sesuai dengan tingkatannya ya. Kalau levelnya di tingkat RI ya daftarnya memohonkannya ke Bawaslu RI, kalau tingkat provinsi ya memohonkannya ke Bawaslu tingkat provinsi. Begitu juga kalau misalnya tingkatnya di tingkat kabupaten, dia memohonkannya ke tingkat kabupaten. Oke. Ya Pak Amin, tadi kan sudah dijelaskan tentang potensi kategori sengketa jenis apa saja yang pertanyaan di depan tadi. Ya. Kemudian Pak, objek apa saja yang bisa dijadikan materi sengketa? Baik, sebagaimana dalam regulasi di Perbawaslu nomor 18 tahun 17 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, ada dua hal yang menjadi objek sengketa. Yang pertama adalah surat keputusan KPU. Yang kedua adalah berita acara. Nah, misalnya nih, dalam tahapan penetapan daftar calon tetap. Nah, KPU menetapkan surat keputusan daftar calon tetap atau daftar calon sementara sebelumnya gitu. Nah, di situ KPU mengeluarkan yang namanya surat keputusan. Nah, surat keputusan itu mengakibatkan kerugian salah satu bakal calon peserta. Nah, kemudian SK itu yang surat keputusan itu yang bisa dijadikan objek penyelesaian sengketa, yang bisa dijadikan objek dalam memohonkan sengketa ke berita acara, juga bisa dijadikan sebuah objek untuk permohonan penyelesaian sengketa. Jadi dua hal ya, ada surat keputusan, yang berikutnya adalah berita acara. Itu yang bisa dijadikan objek. Kemudian Pak, dalam tahapan pencalonan, siapa yang bisa menjadi subjek sengketa? Baik, subjek sengketa ketika ada sengketa, kemudian dia hendak memohonkan kepada Bawaslu kabupaten, Bawaslu provinsi atau Bawaslu RI, kira-kira siapa yang bisa menjadi subjek pemohonnya? Kira-kira begitu pertanyaannya. Ada banyak subjek yang bisa menjadi pemohon. Yang pertama adalah partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU. Kemudian partai politik peserta pemilu. Kemudian calon anggota DPR dan DPD yang tercantum dalam DCS atau daftar calon sementara. Berikutnya adalah calon anggota DPR dan DPD yang tercantum dalam daftar calon tetap. Yang berikutnya adalah gabungan partai politik peserta pemilu. Selanjutnya, bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri ke KPU. Lalu ada calon anggota DPD, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan yang terakhir adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tadi kan sudah dijelaskan ya Pak mengenai kategori sengketa itu jenis apa saja, terus materi sengketa yang maksudnya yang dijadikan materi sengketa itu apa saja, terus yang ini yang menjadi subjek sengketa itu apa saja. Kemudian Pak, apakah Bawaslu Rembang pernah menangani sengketa proses pada tahapan pencalonan? Ya, pengalaman pada tahun 2019 pada saat pemilu 2019 saat itu pada tahapan pencalonan Bawaslu Rembang juga punya pengalaman untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa proses saat itu. Kalau nggak salah ingat pada bulan Agustus 2019, pada saat proses 2018 pemilihan 2019 tahapan pencalonannya pada 2018. Nah, sengketanya itu masuk ke meja permohonan sengketa Bawaslu Rembang pada bulan Agustus 2018. Ada dua permohonan sengketa yang masuk saat itu. Yang pertama adalah dari Partai Hanura. Dari Partai Hanura ada salah satu bacaleknya yang tidak diloloskan oleh KPU Rembang karena salah satu
calegnya adalah mantan narapidana korupsi. Nah, dalam PKPU pencalonan pemilu saat itu, calon mantan bakal narapidana korupsi tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR. Nah, sementara dalam undang-undangnya tidak mengatur soal itu. Nah, tapi oleh KPU bakal nama yang bersangkutan dicoret. Nah, kemudian partai yang bersangkutan dari Partai Hanura Kabupaten Rembang itu kemudian mengajukan permohonan ke Bawaslu Kabupaten Rembang untuk menyelesaikan sengketa proses itu. Lama kita menyelesaikan itu, ada proses mediasi, adjudikasi sampai diputus gitu. Itu pengalaman yang pertama. Yang kedua, ada juga saat itu yang masuk adalah permohonan yang sengketa yang diajukan oleh Partai Nasdem. Begitu juga ada salah satu calegnya yang dicoret dari daftar calon tetap, daftar calon sementara, kalau nggak daftar calon tetap saya lupa, karena bakal calon tersebut belum menyerahkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Surat itu diserahkan setelah penutupan permohonan atau setelah penutupan pendaftaran calon. Nah, kemudian bakal calon tersebut dicoret gitu. Nah, kemudian mengajukan sengketa ke Bawaslu Rembang. Nah, pada saat itu prosesnya hanya selesai di tingkat mediasi. Bawaslu melakukan mediasi dua pihak tersebut, dari pemohon maupun termohon. Kemudian di fase atau di tahapan mediasi memenuhi permufakatan, sehingga tidak dilanjutkan sampai ke proses adjudikasi karena sudah selesai di mediasi. Sekarang coba masuk ke pencalonan dalam pilkada, Pak. Apakah juga ada potensi sengketa? Oh iya, ini saya kira juga perlu disinggung ya, karena pelaksanaannya di tahun yang sama. Pilkada itu dilaksanakan, kalau usulannya KPU itu dilaksanakan di November 2024. Artinya tahapan pencalonannya juga jauh-jauh sebelum itu juga sudah mulai. Nah, kerawanannya sebenarnya tidak jauh beda dengan pada saat pemilu. Misalnya pendaftaran dilakukan di akhir waktu pendaftaran, berkas pencalonan atau syarat pencalonan tidak lengkap, tidak transparan dan akuntabel dalam verifikasi persyaratan, dokumen pencalonan tidak sah, atau misalnya dualisme pengurusan partai, atau misalnya parpol mendaftarkan paslon lebih dari satu paslon. Itu kan bisa ketika ada dualisme pengurusan, atau misalnya pelaksanaan tidak sesuai dengan undang-undang. Ini menjadi sebuah kerawanan-kerawanan juga dalam pencalonan pemilihan atau pencalonan pilkada. Gitu. Untuk calon perseorangan, apakah yang bisa berpotensi terjadi sengketa? Ya, berpotensi juga calon perseorangan. Di pengalaman pilkada 2020 di Kabupaten Purworejo, itu ada dua permohonan sengketa yang pemohonnya adalah calon independen atau calon perseorangan. Tadi sudah dijelaskan di pertanyaan ini untuk potensi sengketa pada calon perseorangan. Kemudian untuk melalui partai politik, Pak, apakah juga ada potensinya? Ya sama saja sebagaimana yang saya singgung di awal tadi gitu kan. Nah, adanya misalnya ada syarat calon yang tidak lengkap, yang tidak sah, atau misalnya ada dualisme pengurusan parpol, itu potensi-potensi juga. Karena apa? Syarat di calonan pilkada itu kan juga ada syarat calon maupun syarat pencalonan gitu kan. Nah, dan misalnya macam-macam syarat pencalonannya gitu. Syarat pencalonannya yang harus dipenuhi pemberkasannya. Misalnya di situ ada syarat calon bahwa pendidikan paling rendah adalah STA sederajat, SLTA sederajat. Nah, tapi ketika dia tidak bisa memenuhi dokumen persyaratan itu juga tidak bisa rawan juga untuk tidak lolos gitu kan. Atau misalnya berusia
atau misalnya tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana itu. Tapi nah ketika misalnya dia terpidana kemudian tidak mengumumkan di publik, itu juga potensi tidak diloloskan juga gitu. Karena itu menjadi syarat calon gitu kan. Atau misalnya mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika itu juga dibutuhkan dengan surat keterangan bahwa dia bebas penyalahgunaan narkotika. Tapi ketika dia tidak bisa menyerahkan dokumennya, ya KPU potensi juga tidak meloloskan. Oke. Itu salah satu syarat-syarat berapa poin syarat-syarat calon yang mesti dipenuhi oleh bakal calon. Nah, begitu juga dengan syarat pencalonan gitu. Syarat pencalonan yang mesti diserahkan oleh paslon gitu. Nah, syarat pencalonannya banyak juga gitu yang mesti dipenuhi. Misalnya parpol, bahwa syarat pencalonan itu misalnya salah satunya adalah partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 20% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD yang bersangkutan. Nah, ketika tidak memenuhi persentase itu, tidak memenuhi batas minimal itu juga tidak bisa mengajukan gitu kan. Nah, itu salah satu syarat pencalonannya. Nah, ada juga misalnya syarat pencalonan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat menggunakan atau hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon. Nah, tapi ketika ada dualisme kepengurusan partai, kemudian masing-masing kubu itu sama-sama mencalonkan, itu juga potensi terjadi sengketa. Itu salah satu potensi yang memungkinkan pada kerawanan penanganan yang terjadi pada tahapan pencalonan. Itu. Baik, sahabat Bawaslu, kita sudah di penghujung acara. Dari acara ini dapat disimpulkan bahwa pada tahapan pencalonan merupakan tahapan yang krusial di mana kandidat bakal lolos atau menjadi peserta atau tidak. Tadi juga dijelaskan tentang potensi kerawanannya apa saja yang terjadi pada tahap pencalonan pemilu dan syarat yang harus dipenuhi oleh kandidat dalam melakukan pencalonan. Oleh karena itu, bagaimana cara agar potensi-potensi sengketa pencalonan tersebut dapat diminimalisir agar pada tahapan ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, sahabat Bawaslu semuanya, nantikan program-program ronda bareng Bawaslu pada session berikutnya. Mari kita bunyikan slogan Bawaslu bersama, Pak. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.